Di pagi hari di wilayah Charleston, tahun Amerika Serikat, dalam satu mobil terlihat ada komplotan perampok beranggotakan 4 orang, yaitu Doc, pimpinan, serta 3 anggota lainnya yang bernama James, Albert, dan Eldon. Mereka berempat sedang menyusun rencana untuk merampok bank. Ketika semua siap, perampokan pun dimulai. Back up, go! Back against the wall! Get your fucking ass on the ground! To the front! I don't want to do nothing. Fuck! Oh, you fuck! Dia menyuruh manajer bank bernama Clear membuka brankas, tapi karena saking ketakutannya, tangan Clear jadi gemetaran. Saat Doc mencoba menenangkan, barulah Clear bisa membuka pintu brankas. Melihat uang yang begitu banyak, anggota perampok itu pun langsung memasukkan semua uang tersebut ke dalam kantong. Setelah selesai, mereka tak lupa menyiram pemutih di setiap sudut bank untuk menghilangkan sidik jari serta menghancurkan bukti rekaman CCTV. Karena takut polisi mengikuti mereka, berempat membawa Clear sebagai sandera. Saat situasi dirasa aman, keempat perampok itu lalu melepaskannya di pinggir pantai. Beberapa waktu kemudian, FBI bersama polisi datang ke TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pimpinan FBI yang bernama Adam menjelaskan perampokan ini dilakukan oleh orang-orang ahli. Ia kagum melihat kondisi TKP yang benar-benar bersih, tanpa ada jejak apapun, bahkan tanpa ada sidik jari yang tertinggal sama sekali. Esok hari ketika sedang berkumpul, Doc diberitahu bahwa si milik Clear ketinggalan di dalam mobil. Di sini tertulis kalau Clear tinggal 2 blok dari rumah mereka. Jim yang takut identitas mereka terbongkar pun berencana membunuh Clear untuk menghilangkan saksi. Namun Doc melarang. Doc berkata dia sendirilah yang nanti akan menangani masalah ini. Di sisi lain, Adam sedang menginterogasi Clear. Di situ, menurut penyelidikan, bahwa kemarin adalah orang-orang yang juga berasal dari wilayah kota Charleston, sama seperti wilayah Clear tinggal. Charleston ini adalah memang terkenal sebagai tempat markas tempat berkumpulnya para kriminal terkejam di Amerika. Bahkan merampok, mengedar narkoba, dan membunuh bayaran sudah menjadi mata pencarian orang-orang di sana. Mendengar itu, Clear berusaha membela diri walaupun tinggal di wilayah yang sama, bukan berarti dia bagian dari mereka. Adam lalu meminta Clear bekerja sama demi menangkap komplotan perampokan tersebut. Besoknya, Doc mulai memata-matai Clear di tempat laundry. Mendadak Clear datang meminjam duit koin. Sayangnya Doc juga enggak punya duit koin. Tiba-tiba Clear nangis, terus Clear curhat bahwa dia merasa hari-harinya belakangan ini sedang sangat sial. Puncaknya kemarin bank tempatnya bekerja sampai kena rampok. Semenjak kejadian itu dia masih trauma sampai sekarang. Doc di situ terus berusaha menenangkan dan menjadi pendengar yang baik. Waktu sudah mulai tenang, mereka berdua pun berkenalan. Doc kemudian mengajak Clear makan malam bila dia masih butuh teman curhat. Karena menganggap Doc orang baik, dengan senang hati Clear menerima ajakan tersebut. Di malamnya, Doc dan Clear makan di sebuah restoran. Di sana, Clear cerita selain bekerja sebagai manajer bank, dia juga menjadi relawan untuk anak-anak jalanan di wilayah Charleston secara sukarela tanpa dibayar. Mendengar cerita Clear, Doc merasa nyaman dan ingin mengenal wanita itu lebih dalam lagi. Esok hari mereka berdua kembali bertemu. Clear cerita waktu kemarin banknya dirampok, dia sempat melihat tato salah satu perampok. Namun karena tak mau dapat masalah, Clear memilih tutup mulut, tak memberitahukannya pada FBI. Doc di situ panik, tapi dia berusaha tetap tenang. Clear ini bocahnya senang banget curhat, bahkan pas pulang pun dia terus ngebacot. Clear cerita akhir-akhir ini dia sering dilempari batu oleh preman gara-gara Clear bukan penduduk asli kota Charleston. Doc yang kesal lalu bertanya bagaimana ciri-ciri premannya. Setelah mengantarkan Clear, Doc lalu bergegas menemui James dan meminta bantuannya buat nyamperin si preman yang mengganggu. Sally credit card.
Chill, chill, Now chill, do you man. know? Chill, chill. Hey, no? I don't know. Di pagi hari di kantor FBI, asisten Adam yang bernama Dino memberikannya selembar berkas. Dalam berkas itu berisi tentang data seorang pria bernama Eldon yang diduga menjadi bagian salah satu anggota komplotan perampokan bank. Dari hasil pemeriksaan catatan kriminal serta rekaman CCTV beberapa bank yang juga pernah dirampok, Eldon ini memiliki postur tubuh yang sama seperti perampok tersebut. Adam melalui melidik siapa aja teman-teman Eldon. Keesokan harinya, Adam dan Dino mulai mengikuti Eldon. Di sebuah pesta BBQ terlihat keempat anggota perampok sedang berkumpul bersama keluarga mereka masing-masing. Adam pun memfoto semua kegiatan mereka. Selesai penyelidikan, Dino dan Adam menjelaskan ada seluruh tim FBI yang bahwa berdasarkan catatan kriminal serta tingkat kecocokan postur tubuh dapat dipastikan kalau keempat orang tadi adalah perampok yang ini mereka cari. Berhari-hari menjalin hubungan, sekarang Doc dan Clear semakin dekat. Di restoran, waktu Clear sedang ke toilet, tiba-tiba Jem mengagetkan Don. Dari belakang, tak lama kemudian Clear datang lalu mereka berdua pun berkenalan. Selama Jem mengajak Clear ngobrol, Doc sangat gelisah. Dia takut Clear menyadari tato Jem saat pamit pergi. Doc berusaha menutupi tato itu agar Clear tak melihatnya. Sorenya Jem memarahi Doc. Dia kesal kenapa Doc cari masalah, malah ngajak kencan saksi mata yang harusnya mereka bunuh. Doc mencoba menenangkan dengan bilang kalau semua pasti akan baik-baik saja. Jem hanya perlu fokus pada misi perampokan selanjutnya. Esok hari, Doc dan komplotan perampok lain sedang mempersiapkan senjata. Hari ini mereka berencana merampok mobil van pembawa uang bank. Ketika semua siap merampok, mereka mulai melakukan aksinya. Where the fuck's the truck? Late is what happened. Fucking. Here we go. Don't move! Units in the area, 61 in progress. Di tengah aksi, polisi berhasil menangkap salah satu perampok. Melihat temannya disandra, tanpa ragu Jim menembak polisi tersebut. Alright, God, just take it easy, alright? Get to the fucking switch! Saat sudah terpojok, salah satu perampok datang menolong. Sebelum pindah, mereka lebih dulu membakar mobilnya untuk menghilangkan jejak. Hari itu mereka semua berhasil lolos. Keesokan harinya, karena kecurigaan semakin besar, pihak FBI memanggil dan menginterogasi Doc serta keempat rekannya. Tapi akibat kekurangan bukti, pihak FBI yang tak bisa berbuat apa-apa. Adam kemudian menemui Doc sambil menatap tajam. Adam berkata bahwa dia yakin Doc lah dalang di balik semua perampokan di Charleston. Adam bersumpah suatu saat nanti dia akan dapat bukti dan menyeret Doc ke penjara dengan kedua tangannya. Mendengar gertakan barusan, Doc tak takut. Dia justru mendatang balik Adam untuk segera membuktikannya. Keesokan pagi, Doc bertemu Clear. Setelah mengumpulkan keberanian, dia melamar Clear dengan sebuah kalung berlian. Doc juga mengajak Clear hidup bersama pergi sejauh mungkin dari Charleston. Namun Clear tak bisa langsung setuju.
Dia minta waktu untuk memikirkannya dulu. Sementara di kantor FBI yang nomor lapor kalau Clear adalah pacar Doc. Mengetahui hal itu, Adam pun pergi menemui Clear di apartemen. Ketika ditunjukkan foto sang kekasih masuk dalam daftar buronan FBI, yang Clear terdiam syok. Di sisi lain, terlihat Doc sedang menyetorkan uang hasil rampokan kemarin pada bosnya yang bernama Fergie. Doc di situ memberitahu bahwa dia ingin berhenti merampok. Namun Fergie marah, ia bahkan mengancam jika Doc tetap memaksa berhenti, maka dia akan membunuh Clear. Karena khawatir, Doc bergegas pergi ke tempat Clear. Tapi melihat kedatangan sang kekasih, Clear sangat ketakutan dan bilang kalau dia sudah tahu semuanya. Meski Doc berusaha menjelaskan, Clear tetap tak peduli. Ia mengusir Doc sambil mengancam akan menelpon polisi. Doc lalu kembali ke tempat Fergie, lalu hanya memastikan bila dia tidak jadi berhenti, Fergie harus berjanji tak pernah menyentuh Clear sedikit pun. Malamnya di tempat Fergie, semua anggota perampok berkumpul merancang misi selanjutnya. Kali ini mereka berencana merampok stadion baseball terbesar di kota Charleston. Fergie memberitahu lokasi berangkas kamera CCTV sampai orang dalam yang nanti akan membantu mereka. Sementara Adam terlihat sedang berada di bar bersama adik James bernama Krista. Adam mengatakan kalau dia sudah tahu Krista ini adalah kurir narkoba. Karena itulah dia ingin mengatakan jika Krista bersedia memberitahu lokasi perampokan jam berikutnya, maka dia berjanji tak akan menangkap Krista. Mau nggak mau, Krista terpaksa buka mulut. Siangnya, sesuai informasi dari Krista, seluruh anggota FBI langsung menyerahkan pasukan. Sayangnya mereka semua tertipu. Ternyata Krista memberi informasi palsu. Di apartemen saat Doc sedang mengawasi keadaan di sekitar, mendadak Krista bersama anaknya datang, lalu berkata bahwa sebenarnya selama ini dia suka sama si Doc. Dia memohon agar Doc mau membawanya pergi meninggalkan kota ini. Namun Doc tak bisa karena dia sudah punya kekasih. Krista yang sakit hati masih terus memohon walaupun Doc mengusirnya secara kasar. Tak lama kemudian Adam dapat kabar kalau Krista mengalami kecelakaan dan ingin menemui Adam. Adam pun segera ke rumah sakit. Waktu menemui Krista buka mulut pada FBI. Dia memberitahu besok Doc akan merampok stadion baseball lalu berencana pergi jauh keluar kota. Hari perampokan pun tiba. Doc bersama para anggota lain bersiap menjalankan aksinya. Kali ini Doc dan James menyamar sebagai polisi. Mereka berhasil masuk stadion dengan bantuan orang dalam kepercayaan Fergie. Tapi di tengah jalan tanpa sengaja mereka bertemu polisi yang sedang berjaga. Kedua pihak pun saling menuduh satu sama lain sebagai perampok. Untungnya meski kalah jumlah, mereka berdua menang mental hingga berhasil mengikat polisi-polisi tersebut. Mereka kemudian pergi ke ruang penyimpanan uang lalu mengikat dua petugas di dalam sana. Setelah uang diambil, mereka berdua buru-buru pergi. Sesampainya di basement saat sedang membereskan hasil rampokan, Doc merasa aneh. Kenapa situasi di ruangan tadi sangat sunyi? Waktu memeriksa keluar jendela basement, ternyata ratusan polisi telah mengepung dari kejauhan. James seperti melihat ada pergerakan mencurigakan.
Dari jendela basement, FBI yang melempar granat ke arah mereka. Eldon tewas. Walaupun terpojok, mereka bertiga tetap berusaha melawan. Seketika Albert dapat ide, Albert akan mengorbankan diri untuk mengalihkan perhatian. Sementara Doc dan Jim berpura-pura menjadi polisi, lalu keluar sambil membawa uang rampokannya. Karena tak punya pilihan lain, mau nggak mau, Doc setuju. Salah satu anggota FBI yang melapor pada Adam kalau dua perampok lain berhasil lolos karena menyamar menjadi polisi. Adam yakin mereka berdua pasti Doc dan Jim. Ketika melihat seorang polisi yang cara jalannya mencurigakan, Adam bergegas mengejar polisi itu. James tewas. Menyaksikan James sahabat tewas di depan kedua matanya, Doc diam, shock. Dia tidak sempat mengucapkan salam perpisahan. Meski sedih, Doc tetap harus segera pergi meninggalkan jasad sahabatnya itu di markas karena sudah muak menuruti perintah Vergie. Tanpa banyak bicara, Doc langsung membunuhnya. Beberapa jam kemudian, berita tentang tewasnya Vergie, si ketua perampok paling terkenal di kota Charleston, pun tersebar dengan cepat. Mendengar kabar tersebut, Adam menduga Doc lah pelakunya. FBI lalu mengatur strategi baru untuk menangkap Doc di hari itu juga. Di apartemen, Doc mencoba menelpon Claire. Di telepon itu, dia mengajak Claire bertemu karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Tapi Claire justru menyuruh Doc datang ke rumahnya. Ternyata di rumah Claire sudah ada Adam serta para anggota FBI lain. Waktu Doc meneropong, dia melihat Adam sedang mengintimidasi Claire. Doc berpura-pura ingin berangkat ke rumah Claire. Mendengar ucapan Doc, FBI lalu bersiap-siap mengelilingi area jalan untuk menyergap Doc datang nanti. Namun tanpa sepengetahuan FBI, Doc lah yang menjebak mereka semua. Dia malah pergi ke kebun milik Claire di dekat pantai. Di sana dia mengubur sesuatu, kemudian meninggalkan kota Charleston. Berjam-jam lamanya menunggu Adam dan seluruh anggota FBI yang tak juga melihat kedatangan Doc. Adam akhirnya sadar penjahat secerdas Doc pasti sudah tahu jebakan FBI. Dengan kecewa, Adam membubarkan anggotanya. Beberapa minggu setelah kepergian Doc, ketika Claire sedang berkebun, dia menemukan tas yang dikubur. Dalam tas tersebut berisi tumpukan uang ratusan ribu dolar atau miliaran rupiah, serta sebuah surat. Doc tahu Claire adalah wanita baik. Dia mempercayakan uang sebanyak itu karena Doc yakin uangnya akan Claire gunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Doc berjanji suatu saat nanti dia pasti akan datang menemui Claire. Dan film pun berakhir.